Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zalfa Harosta, Anissa Nurrahma Fatin, Kamila Saada, Dimas Muhammad Hamzah, dan Hafiz At-Thoriq akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Harun Nasution. Pemikiran kalam Harun Nasution. Sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok materinya. Yang pertama yaitu biografi Harun Nasution. Yang kedua, pemikiran kalam Harun Nasution. Yang ketiga, pembaharuan teologi Islam. Yang keempat, hubungan akal dan wahyu. Biografi Harun Nasution. Harun Nasution dilahirkan di Pematang, Siantar, Sumatera Utara pada hari Selasa 23 September 1919. Sejak kecil Harun Nasution dikenal gemar mendalami ilmu agama. Beliau adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan semangatnya mencari ilmu menjadi spirit utama hidupnya. Bahkan di usianya yang setengah abad, ia belum punya rumah, justru karena kecintaannya mendalami ilmu di negeri orang. Beliau besar di Pematang, Siantar. Guru besar filsafat Islam ini adalah putra keempat Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama, pedagang, hakim sekaligus penghulu di kota itu. Ibunya adalah seorang keturunan Mandailing Tapanuli Selatan. Beliau juga menguasai bahasa Arab karena pernah bermukim di Mekah. Setiba di tanah air pada tahun 1969, Harun Nasution langsung mencemplungkan diri dalam bidang akademis dengan menjadi dosen pada IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga pada Universitas Nasional. Kegiatan akademis dirangkapnya dengan kegiatan administrasi ketika beliau memimpin IAIN, Ketua Lembaga Pembinaan Pendidikan Agama IKIP Jakarta, dan terakhir pimpinan Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta. Harun Nasution adalah figur sentral dalam semacam jaringan intelektual yang terbentuk di kawasan IAIN Jakarta. Pemikiran kalam Harun Nasution. Peranan akal. Dalam tulisannya, Harun Nasution terlihat sekali kekagumannya pada Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah. Ia menganggap bahwa teologi Muhammad Abduh banyak persamaannya dengan teologi Mu'tazilah, walaupun juga terdapat perbedaannya. Harun Nasution menulis dalam bukunya berjudul Teologi Islam. Akal melambangkan kekuatan manusia, karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah akal manusia, bertambah rendah pulalah kekuatan-kekuatan lain tersebut. Teologi pembaharuan Harun Nasution. Dalam Islam, teologi disebut ilm al-kalam. Inti pembaharuan pemikiran Harun Nasution sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya, yaitu menekankan pada ijtihad. Secara umum, pemikiran rasional Harun Nasution adalah bahwa kita harus mempergunakan rasio kita dalam menyikapi masalah. Namun bukan berarti menyepelekan wahyu, karena menurutnya di dalam Al-Quran hanya memuat sebagian kecil ayat ketentuan-ketentuan tentang iman, ibadah, dan hidup bermasyarakat, serta hal-hal mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena natur. Hubungan akal dan wahyu. Menurut Harun Nasution, akal mengandung beberapa arti, yaitu mengikat dan menahan. Akal digunakan sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia,
berusaha untuk sampai kepada diri Tuhan. Sedangkan wahyu didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Wahyu dalam pengertian Muhammad Abduh berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan pengetahuan akal dan informasi. Wahyu sebagai penghabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan. Akal berusaha bekerja maksimal untuk menemukan dan mengembangkan ilmu, sedangkan wahyu datang memberikan bimbingan serta petunjuk yang harus dilalui akal. Secara fungsional, wahyu tidak akan berfungsi tanpa adanya akal pikiran. Begitu juga dengan akal, ia akan kehilangan arah tanpa bimbingan wahyu. Karena kedua entitas tersebut berasal dari sumber yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Hanya saja wilayah kerjanya berbeda. Walaupun demikian, tentu akan bertemu pada titik yang sama pula. Cukup sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.